Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terhormat kepada dosen pengampu ini yang saya hormati, teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai manajemen pemasaran bank syariah, yang mana kali ini kita akan membahas dari segi pengertian sampai strategi yang mungkin akan kami bahas. Untuk yang pertama, marilah kita buka dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pembahasan mengenai pengertian dan keinginan pentingnya nasabah bank syariah yang akan disampaikan oleh saudari Aisyah Balkis. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah pengertian dan konsep pemasaran bank syariah, dan yang kedua adalah keinginan dan pentingnya nasabah bank syariah. Pengertian pemasaran bank syariah. Jadi, beberapa ahli memberikan beragam definisi tentang pemasaran atau marketing secara umum. Di sini ahlinya banyak, tapi kita ambil salah satunya aja. Yang pertama ada Nystrom. Dalam bukunya Handbook of Marketing, bahwa pemasaran meliputi segala aktivitas dunia usaha dalam bidang benda-benda dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian, definisi pemasaran secara spesifik, kalau tadi kan secara umum, nah sekarang ini secara spesifik. Pemasaran menurut Muhammad, bahwa pemasaran bagi lembaga atau jasa keuangan adalah mengidentifikasi pasar yang paling menguntungkan sekarang dan di masa yang akan datang, menilai kebutuhan atau anggota saat ini dan masa yang akan datang, menciptakan sasaran pengembangan bisnis dan membuat rencana untuk mencapai sasaran tersebut, dan promosi untuk mencapai sasaran. Kemudian definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran sendiri adalah manajemen dengan sistem berpegang pada hakikat saling berhubungan antara semua bidang fungsional sebagai dasar pengambilan putusan di bidang pemasaran. Kemudian kita lanjut ke konsep pemasaran bank syariah. Di sini ada konsep yang mendasari pemasaran, yaitu antara lain ada kebutuhan atau needs, keinginan, permintaan, demand, produk, nilai, value, biaya, cost, kepuasan, satisfaction, pertukaran, exchange, dan pasar market. Nah, untuk mendapatkan hasil pemasaran yang sesuai dengan harapan, maka harus mengikuti tahapan atau proses pemasaran sebagai berikut. Ada pengenalan pasar, strategi pemasaran, bauran pemasaran, evaluasi. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu keinginan dan pentingnya nasabah bank syariah. Jadi pepatah pemasaran mengatakan nasabah itu adalah raja, maka ia wajib dilayani dengan tulus dan ikhlas. Nasabah adalah setiap orang yang datang ke bank untuk transaksi. Nasabah adalah setiap orang yang menelpon ke bank yang mendapatkan informasi, dan nasabah adalah setiap orang yang ada di kantor, satu bagian lain atau cabang lain. Nah, nasabah ini memiliki keinginan-keinginan terhadap bank syariah, sehingga nantinya ia menjadi pelanggan bank syariah. Nah, keinginan-keinginan yang harapannya dapat diperoleh bank syariah itu seperti antara lain tersenyum kepada nasabah, terus disapa dengan ramah, kemudian disebut namanya saat komunikasi, didengar dengan baik saat menyampaikan kebutuhan dan kesulitannya, terus ingin benar-benar dipahami, dan masih banyak lagi. Kemudian, apa pentingnya nasabah bagi bank syariah? Jadi pentingnya nasabah bagi bank syariah itu sebagai berikut. Yang pertama, bank itu ibarat ikan, nasabah ibarat air. Nah, nasabah yang membayar gaji kita. Jadi membuat kita kehilangan nasabah lain, kita nggak dapat keuntungan. Kemudian nasabah membantu kita untuk menentukan ciri bank. Baik, terima kasih.
materi yang disampaikan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah Balkis yang telah memaparkan materi pertama. Yang selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh saudara kita yaitu Aji Pratama mengenai strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Maka dari itu kepada saudara Aji dipersilakan. Baik, terima kasih atas moderator atas saya untuk menyampaikan materi terkait strategi pemasaran bank syariah dan juga bauran pemasaran atau marketing mix. Eh, Adapun strategi yang dapat kita pilih ada beberapa macam, di antara sebagai berikut. Yang pertama yaitu penetrasi pasar. Strategi ini digunakan bila masih banyak calon konsumen atau nasabah yang masih belum terjangkau di daerah pemasaran kita. Dan kemudian yang kedua, pemasaran pasar, pengembangan pasar. Strategi ini dilakukan bila konsumen atau nasabah yang telah dianggap jenuh atau sasaran konsumen lama sudah tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan konsumen atau nasabah baru yang secara geografis atau demografis berbeda dengan pasar yang lama. Kemudian yang ketiga, pengembangan produk. Strategi ini menyangkut perubahan atau penyempurnaan dan penambahan produk yang ditawarkan kepada konsumen atau nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan. Kemudian yang keempat, diversifikasi produk. Strategi ini merupakan pengembangan produk terbaru, tetapi masih berhubungan dengan produk lama dan ditawarkan kepada pasar yang baru juga. Kemudian yang selanjutnya, bauran pemasaran atau marketing mix. Proses pembuatan produk yang setiap hari kita beli dan kita konsumsi telah melewati berbagai proses penciptaan yang sangat rumit. Hal ini menjadi suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Dalam memproduksi sebuah produk tersebut, maka yang kita butuhkan yaitu biaya, konsumen, komunikasi dengan produsen, sampai pada akhirnya berada di tangan kita. Dalam proses ini, produk sedikitnya ada 4 macam aktivitas, yaitu pemasaran yang disebut dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan marketing mix yang merupakan suatu kumpulan dari variabel pemasaran. Marketing mix ini juga digunakan oleh suatu badan usaha untuk mencapai tujuan pemasaran pada sasaran pasar yang tepat. Bauran pemasaran juga dimanfaatkan sebagai alat pemasaran suatu perusahaan untuk mencapai target pasar. Kemudian untuk komponen bauran pemasaran terkait bauran pemasaran yaitu satu, produk, kemudian harga, promosi, dan juga saluran distribusi. Selanjutnya untuk pengembangan dari 4 komponen bauran pemasaran yaitu ada promotion dan education. Promosi dan edukasi ini bisa disebut sebagai suatu aktivitas komunikasi serta perancangan yang intensif. Kemudian produk elemen. Produk elemen adalah sebuah hal yang berhubungan dengan layanan atau kinerja yang mampu menciptakan nilai guna bagi konsumen. Kemudian proses, yaitu metode dilakukan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Dan selanjutnya, place, cyber pace, and time. Yaitu adalah keputusan dari manajemen yang menyangkut waktu, kapan, di mana, serta bagaimana perusahaan mengenalkan layanan terbaik untuk konsumen. Dan yang terakhir, dan juga people, bisa disebut juga sebagai target yang berkecimpung di dalam konsumen dan karyawan. Kemudian price dan physical evidence, productivity and quality, yaitu adalah sejauh mana efisiensi masukan-masukan layanan yang nantinya bisa diterapkan pada hasil layanan suatu alat sehingga akan menambah nilai bagi pelanggan. Selanjutnya dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran yaitu ada jenis pasar produk, kemudian strategi dorong lawan atau strategi tarik,
kemudian kesiapan tahap pembeli, dan juga untuk alat-alat pemasaran yaitu nilai efektivitas yang tidak sama di beberapa tingkat kesiapan konsumen. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Haji yang telah memaparkan materi strategi pemasaran dan pengurangan pemasaran. Nah, untuk berikutnya yaitu pemateri yang terakhir yang akan saya sampaikan di materi terakhir ini. Yang pertama, ataupun di bagian poin E, yaitu mengenai lingkungan pemasaran bank syariah. Nah, di dalam lingkungan pemasaran bank syariah itu ada faktor-faktor internal dan eksternal. Baiklah, kita bahas yang pertama yaitu mengenai faktor-faktor internal. Yang pertama, di faktor-faktor internal itu ada produk-produk. Di dalam produk-produk itu terdiri ada produk himpunan, lalu ada produk penyaluran dana, serta ada produk jasa. Yang selanjutnya yaitu faktor organisasi, yang mana organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam satu wadah untuk tujuan bersama. Nah, yang ketiga yaitu ada penjualan secara pribadi, yang mana pemasaran itu mengharapkan adanya transaksi sehingga ada laba yang didapatkan setelah transaksi. Penjualan secara pribadi itu merupakan aktivitas yang mempengaruhi terhadap pemasaran. Nah, yang selanjutnya ada reklame. Nah, reklame itu sendiri merupakan alat yang langsung dapat mempengaruhi permintaan akan produk tertentu. Reklame ini bisa diartikan sebagai iklan untuk mengenalkan produk kepada nasabah. Nah, yang kelima yaitu ada distribusi fisik. Distribusi fisik ini merupakan kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan akan produk tertentu. Lalu faktor selanjutnya yaitu saluran-saluran pemasaran. Saluran-saluran pemasaran ini menurut Philip dan Kevin ada 3 jenis, yaitu ada saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran jasa. Faktor yang selanjutnya itu ada harga-harga, yang mana harga-harga ini merupakan kebijakan terhadap harga yang diterapkan dalam produk yang merupakan suatu dapat mempengaruhi adanya permintaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan tentang menentukan harga. Nah, itulah faktor-faktor internal yang di dalam poin E. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor eksternal. Pada faktor-faktor eksternal, yakni meliputi ada ilmu dan teknologi. Yang mana ilmu dan teknologi ini selalu berkembang dan merupakan kekuatan untuk menciptakan teknologi yang baru. Dengan adanya teknologi yang baru, maka akan menciptakan pasar dan peluang baru. Yang kedua yaitu ada persaingan, yang mana konsep pemasaran yang berhasil apabila perusahaan dapat menyediakan nilai kepuasan pelanggan yang lebih besar daripada pesaing. Yang ketiga yaitu ada kekuatan-kekuatan ekonomi, yang mana ekonomi merupakan faktor-faktor yang paling mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Dan yang keempat ada kekuatan-kekuatan sosiologis. Nah, masyarakat merupakan kelompok yang mempunyai potensi kepentingan atau kepentingan nyata atau pengaruh pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada kekuatan-kekuatan psikologis. Nah, kekuatan psikologis ini merupakan kondisi individu, konsumen, maupun kelompok yang mempengaruhi terhadap pemasaran. Misalnya kondisi pasca bencana alam, yang mana psikologis masyarakat yang belum stabil sehingga mempengaruhi aktivitas pemasaran. Dan yang keenam ada faktor-faktor politis dan yuridis, yang mana keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi politik dan hukum suatu negara tersebut. Dan yang terakhir ada pengaruh kebudayaan. Nah, menurut Jajat Kristanto, bahwa budaya dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa budaya sebagai pemrograman pikiran secara kolektif, dan budaya adalah seperangkat simbol-simbol, dan budaya adalah cara hidup, dan budaya sebagai sebuah sistem yang
terintegrasi dari pola-pola perilaku. Baiklah, itulah penyampaian materi yang terakhir mengenai lingkungan pemasaran bank syariah. Mungkin itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari perucapan kami ataupun penyampaian ini kurang jelas. Dari kami, akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.